Ya teman-teman Normanita Channel, para viewer setia dari Normanita Channel, apa kabar semuanya? Semoga baik. Dan hari ini aku lagi berkunjung ke rumah sahabatku. Siapa dia? Nei Agusti. Kita tadi udah cipika-cipiki ya. Tapi kita kan memang sering ketemu. Arisan. Walaupun cuma sebulan sekali kita ketemu, alhamdulillah. Kenal lepas kangen. Betul. Kita ada janjian berapa ya mau ketemu di sini. Cuman karena aku posisinya waktu itu kan masih sering bolak-balik. Kemana sih? Bolak-balik Bandung, Jakarta. Ada apa di Bandung? Ada Kang Emil. Kok Kang Emil? Gubernurnya. Iya, ketemu Doski. Enggak, ada bubur Bandung, ada somai Bandung, Oh, kuliner. iya. Tapi ada keluarga di sana. Ada itu tinggal di sana. Ada tinggal di sana. Iya. Jadi kalau ke sana tinggal di tempat adik. Enggak, aku emang ada tempat di sana. Oh, ada rumah di sana. Oh, udah enak dong, udah kayak villa. Iya, makanya karena anakku kan betahnya di sana, mungkin karena di sana ada teman, ada saudara ya. Jadi lebih banyak di sana kemarin ketimbang di Jakarta. Kumpul saudara soalnya. Iya, adikku di sana, dia punya anak kan, dia dan kebetulan kalau keluarga dari Cianjur, mereka lebih dekat ke Bandung. Kalau ketemu kangen gitu. Tempat ngumpul. Iya, tempat ngumpul. Makanya anak kecil pasti banyak. Jadi pada senang. Wah, banyak. Ponakan banyak. Oh, banyak ponakan. Berarti kamu berapa bersaudara? Kalau dari mamaku ya cuma 3. Tapi kan dari sepupu-sepupu aku kan juga sama pakainya ponakan. Iya betul. Banyak banget ya Allah. 30 lebih. Oh, ya ampun, udah kayak lebaran nanti. Iya kalau lebaran ya kumpulnya. Kalau lebaran kumpul, tapi kan kamu sering bolak-balik dulu. Iya. Terus mulai jarang bolak-balik kapan? Nah, bulan Juli ini, aku kan udah mulai sekolah nih. Oh gitu. iya, nama yang kecil yang ini yang laki ini ya? Iya, jadi sekarang udah mulai banyak di sini kelas. Siapa? Ataya. Kelas apa? TKB. Iya. Oh, terus gimana? Kesannya Gimana rasanya? Karena kan kamu baru kali ini namanya punya anak anterin ke sekolah. Iya, benar. Setelah sekian lama. Iya. Gimana, excited nggak sih? Excited banget, cuman memang sebelum masuk aku pernah bilang kayaknya deh, aku tuh agak deg-degan nih anak mau masuk. Emaknya yang deg-degan. Karena apa? Ataya ini kan memang nggak pernah aku tinggal, selalu nempel, tahu sendiri. Arisan aku selalu ikut. Aduh, nggak ya pernah Allah. yang namanya dititipin. Mau sejam, mau setengah jam itu nggak pernah aku titipin. Sama sekali. Iya loh, ya teman-teman semua. Ini anaknya kalau setiap arisan selalu ngikut dan nempel kemana-mana sama emaknya ya. Nah yang bikin aku agak deg-degan tuh karena kan dia kalau sekolah pasti udah mandiri, udah aku tinggal. Iya, harus mulai tinggal. Ya kan, aku tinggalin. Saat ini udah mulai sedikit-sedikit bisa. Kan baru berapa hari? Baru 2 minggu, mau 2 minggu. Baru 2 minggu. Kemarin kan MPLS memang masih bisa orang tua. Sekarang kan orang tua yang lain mungkin karena udah terbiasa anaknya sekolah dari TKA, dari TKB, anaknya udah biasa ditinggal. Ataya ini memang ada sih, bukan cuma Ataya, sebagian juga ada yang belum ditinggal. Jadi aku masih agak stay. Nanti kalau kelihatan anaknya udah aman di kelas, aku mikir pulang. Gitu. Mikir pulang apa mikir nunggu nih? Pulang. Jauh nggak dari sini? 5 menit. Oh, cuma 5 menit. Cuma aku gini, aduh ini anak nyariin nggak ya? Gitu-gitu terus, jadi balik lagi. Jadi emaknya yang worry. Iya gitu, karena nggak pernah ditinggalnya itu. Tapi pas aku datang, mami itu mana? Berarti dia tahu nyari kan? Mami pengen ke toilet. Oh gitu. Jadi dia pikirnya mami di toilet. Tapi dia nggak nangis ya? Enggak, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, kan ada yang merengek mencari mamanya. Oh enggak. Sampai jerit-jerit. Cuma nyari iya. Gitu. Tapi kalau sempat di hari kedua, mungkin kalau itu kan memang kondisi badannya lagi sakit. Sekarang tuh masih sakit. Dia kena batuk pilek lah, adaptasi mungkin ya, karena dia mulai sekolah, harus bangun pagi, istrinya harus mulai disiplin, jadi dia batuk pilek. Nah hari kedua tuh sempat dia nangis, tapi sebentar aja. Itu lanjut lagi sekolah. Gitu, ya bagus. Pokoknya dramanya ada. Ada dramanya. Drama pagi. Drama pagi. Emang jam berapa dia harus
Bangun. Kan sekolahnya jam 8. Kalau aku kan bangun subuh udah pasti. Jadi aku mandi duluan, aku sholat, aku sarapan dulu nih, emaknya dulu. Nah, jam 7 dia aku bangunin. Oh, jam 7 baru bangun. Dia sih sebenarnya udah bangun ya, cuman kan tahu sendiri masih lagi. Biasalah, namanya anak baru mau Jadi sekolah. bangunnya bener dari tempat tidur jam 7 aku mandiin, sarapan, berangkat. Nah itu yang baunya adem deh. Aduh dongnya ada masih ngantuk. Masih ya, belum ini. Iya, kenapa sih? Belum, aku mau sekolah, bangun gitu belum. Malah nanya kenapa sih harus sekolah? Oh, beneran? Iya. Terus? Aku bilang ya kalau nggak sekolah biar adanya pinter, biar adanya mandiri. Katanya ada mau bisa, dia kan senang kalau melihat orang bisa hafalan apa gitu loh. Katanya ada mau kayak ini ya bisa ngapal ini harus sekolah gitu. Baru deh. Baru ada semangat. Ada gitu. semangat. Kalau enggak, kenapa sih harus sekolah nih gitu? Aduh ya Allah. Kepengennya libur terus kali ini. Apa dia nggak bosan di rumah terus gitu kan? Aduh. Ya ampun. Itulah pokoknya ya. Sekarang masih drama paginya masih ada, tapi Masih udah ya. kurang. Tapi mamanya udah nggak senewan. Enggak. Enggak ya. Udah mulai Udah adaptasi juga. Udah. Tapi kalau untuk pergi kayaknya belum nih. Jadi standby di rumah aja ya. Standby di rumah. Takutnya dia mendadak di calling dari sekolah. Iya. Untungnya cuma 5 menit ya dari sini. Deket banget. Itu juga kayaknya ibu gurunya juga tahu. Tenang mam, aman kok. Oh ya ampun. Kelihatan mungkin aku worry-nya. Ya. Tenang Ya. aman. Terus oke, udah kisah tentang anaknya si Ata ya nih. Kamu sekarang sibuk apa? Apa ya? Cuma Ata ya doang? Apa ya doang? Nggak show-show atau kemana-mana? Udah, dari semenjak punya, memang aku udah apa ya, maksudnya bukan niat sih sebenarnya ya. Jadi lebih ke aku pengen tahu sendiri. Aku dulu waktu anak yang pertama. Nah itu aku pengen kamu cerita juga. Jangan Kisah. terlalu ya. Nggak usah aja. Nggak usah udah. Aku udah nggak mau Mengingat lagi. bukan mengingat, hadinya harus, tapi Oh, iya. kadang ada perasaan apa ya tuh aku Sedih. suka nggak? Ya nggak bisa. Masih ada rasa sedih ya. Karena Cuman mungkin intinya- netizen perlu tahu bahwa anak pertama sudah nggak ada ya. Iya udah nggak ada. Udah nggak ada. Sakit. Jadi kayaknya tuh aku tuh mikir gini, untuk yang kedua ini aku pengen bener. Dulu diurusin cuman ada babysitter, Oke. gitu kan. Terus aku sering tahu sendiri pergi show, tapi memang nggak pernah lama. Paling lama tuh 3 hari, seminggu. Waktu si Atanya masih Enggak, yang pertama Oh, yang itu. Keisa. Ya, yang Keisa itu kan pernah sering aku tinggalin. Nah, yang ini tuh mungkin karena aku juga udah usia segini. Terus Usia kemarin berapa sih? Masih muda juga. aduh. Oke. Terus lanjut. Sorry. Nggak apa-apa. Udah gitu kan memang pas kesininya mungkin dari ya semua kan ada masanya ya. Kayak aku juga nyanyi kayaknya udah mulai berkurang. Udah mulai menurun dengan sendirinya. Iya, maksudnya. kurang tuh artinya udah ada generasi yang baru yang lebih inilah. Tahu. Kalau kita kan mungkin flat aja waktu itu ya, flat aja. Tapi aku memang udah sedikit mundur gitu. Oke. Karena aku memang udah niat aku pengen ngurusin kayaknya udah fokus deh gitu. 100%. Iya, fokus. Jadinya ya kebablasan aku jadi udah enjoy ngurusin. Jadi ibu rumah tangga berarti ya? Iya, tahu sendiri Kan kan. emang udah nggak ada show lagi? Sebenarnya kalau tawaran ada, sampai sekarang ada. Dan kau tolak? Oh, Kenapa? Itu rezeki. iya sih. Tapi kan aku mikirnya gini. Kan cuma paling sehari 2 hari berarti kan? Ya malah di Jakarta, malah di stasiun TV ada. Nah, Cuman aku mikirnya apa ya? Untuk mulainya itu tuh moodnya yang beneran aku pengen terjun lagi tuh belum ada gitu. Oh gitu. Jadi masih ngapain ya? Aku yang diomongin apa ya? Gitu loh. Karena udah kelamaan kali ya. Udah kelamaan. Terus kan kemarin juga kita kan pandemi apalagi mungkin bukan cuma aku yang udah sedikit mundur, tapi teman-teman yang lain yang masih eksis, aktif itu juga mungkin lebih bersama berkurang gitu ya. Apalagi aku yang emang udah niat sedikit mundur lah gitu. Sekarang ini mungkin keinginan tuh ada sih ya, masih pengen kalau ada. masyarakat masih menerima tuh aku masih pengen. masih ada, tapi mungkin rasa percaya diri aku untuk benerannya, karena kan begini kalau nyanyi tuh ya kalau kita lama itu ya, kalau kita lama nggak nyanyi tuh kayaknya tenggorokan tuh napas jadi pendek, berubah, ya kan? Si ototnya ini udah mulai longgar, harus dikuatin lagi. Nah itu jadi menurut aku butuh persiapan, jadi nggak yang
nyanyi yuk, ayo, nggak mau, aku tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi aku harus memang niat dulu, ya oke deh, aku mau mulai walaupun cuma pelan-pelan, tapi aku harus mulai latihan, mungkin olahraga. Jadi selama kamu niat kepengen konsentrasi ngurusin anak, kamu bener sama sekali nggak latihan? Enggak ya, kalau nyanyi Nggak ngeratif, kamu punya suara vokal gorokan. Enggak, paling aku nyanyi kalau ada, aku kan keluarga besar, sering kumpul, sering bikin acara, ada panggil organ, tapi kan beda ya, beda tuh gini loh. Nyanyi beneran sama nyanyi main-main, yang ada keluarga bisa di mic kita bisa ketawa-ketawa, itu kan beda. Terus beban mentalnya juga beda gitu loh ya. Jadi kalau nyanyi-nyanyi begitu masih. Tapi kamu nggak tiap hari khusus misalnya menyempatkan waktu 1 jam untuk latihan. Karena memang seperti kamu bilang tadi, kita sebagai penyanyi kalau nggak latihan ya dalam jangka waktu lama, itu napas jadi pendek. Iya betul. Sama. Terus pitch-nya goyang. Tapi kayaknya penyanyi gitu. Nggak stabil ya. Perasaan kita kayaknya udah cukup nih, aduh nyampe kayaknya. Tapi pas kita udah nyanyi, nggak nyampe. Aduh, ya. Gitu. Iya sih. Oke. Emang ya. Kita memang harus latihan gitu, Nel. Karena aku juga pernah ngerasain berbulan-bulan, ada kali 4-5 bulan aku sama sekali nggak latihan selama pandemi itu. Rasanya kok nggak bisa tinggi gitu loh. 5 bulan, aku baru 6 tahun. 6 tahun ya? Sayang banget, padahal kan kamu masih potensinya bagus, terus masih muda kalau menurut aku ya. Nah, dibandingin aku gitu loh, kamu tuh masih oke lah. Peluang untuk ininya ngangkat lagi masih bisa loh. Jangan berhenti dong, atuh. Pasti penggemar kamu di rumah pasti juga kepengen kangen sama kamu. Pasti. Mungkin nanti mudah-mudahan ada progres ke depan kalau anaknya udah mandiri, udah ya, dan masyarakat masih bisa nerima aku gitu kan. Pengen sih. Kayaknya masih terima di Agustin. Sayang karir di ini. Ya, aku juga harus kalau memang udah mau terjun lagi, aku harus latihan juga. Aku nggak mau yang asal-asal. Bukan asal-asal artinya ya kita maksudnya kita kan tetap pengen memberikan yang terbaik ya. Walaupun mungkin kita udah lama nggak tampil, tapi minimal lah suaranya nggak terlalu berubah seperti turun banget. Kembali seperti malah mungkin harusnya lebih bagus. Maunya begitu. Pasti bisa lah, asal latihan sebulan 2 bulan sudah pasti kembali lagi. Nah biasanya kan kalau kita kan diasahnya begitu ya. Sebulan 2 bulan lagi tuh kayaknya ini udah mulai kuat tuh. Nah kan waktu kamu mulai nolak-nolakin show maksudnya aja tawaran-tawaran. Mereka kan lama-lama mikir, oh Neni udah nggak mau nih. Terus sekarang bisa dinawarin? Ada, tapi mereka juga tahu karena aku bilang, aku sekarang lagi fokus ngurusin anakku, kan balita waktu kemarin, anakku balita. Tapi pada saat pandemi juga orang juga nggak terlalu banyak yang nawarin ya, kecuali TV mungkin untuk TV untuk acara-acara talk show gitu-gitulah. Yang mungkin nanti nyanyi di closingnya. Gitu. Tapi kalau untuk acara keluar kota waktu itu kan enggak. Nah sekarang ini memang ada yang ngajakin gitu nyanyi. Cuma nggak, aku bilang memang aku sekarang fokus ngurusin anak gitu, lagi enjoy ngurusin anak, jadi belum mood lagi untuk nyanyi gitu. Enjoy menjadi ibu. Iya, aku sih terus terang aja begitu. Iya, oke. Tapi pasti ada kangennya ya. Ada. Oke, terus kamu bisa nggak cerita awal mula dulu kamu masuk ke dunia entertainment? Kamu cuma nyanyi aja atau film juga ada? Ada dulu pernah ikut sinetron juga. Oh, sinetron juga. Mungkin karena akunya lebih enjoy ke nyanyi, jadi hanya beberapa, aku aja lupa judulnya apa ya. Sama, aku juga gitu, aku pernah sinetron, tapi karena hatinya lebih ke nyanyi, ya udah lebih banyak. Jadi kalau diajakin gitu-gitu, paling kecuali misalnya untuk apa sih kalau kita tuh pemain pembantu gitu lah ya. Pemeran pembantu gitu ya. Cuma berapa adegan gitu ya. Oke, tapi kalau untuk ini kayaknya aku lebih contohnya ke nyanyi. Nyanyi pop dan dangdut atau hanya dangdut aja?
Kalau untuk show biasanya dangdut, tergantung sih gini, kadang karena mereka tahu ya, aku juga mungkin awalnya bukan dari dangdut ya. Maksudnya Adi tahu tuh karena aku juga sering cerita, karena aku kan dulu waktu nyanyi dangdut itu awalnya kan dari Asia Bagus. Ya, Nah, awalnya dari Asia Bagus. jadi kamu dulu ikut ajang apa namanya? Asia Bagus. Awal pertama kali Iya. sebelum ngetop, Iya. itu dari ke Asia Asia Bagus, Bagus yang di tahun- Singapura ya? Iya, tahun 92 waktu itu. Ih gila masih ingat. Iya, karena gini, karena Krisdayanti dan Teh Dewi kita tuh kan di 91 ya. Ini Oke. mudah-mudahan benar ya Nah. kayaknya. Nah, aku tuh angkatan Berikutnya, 92. Oh, oke. Gitu. Oh. Kita sempat latihan bareng, makanya kita kenal. Sama siapa? Sama Krisdayanti. Iya, sekarang. Krisdayanti itu waktu itu untuk ke ajang ketahunan ya, yang juara tahunan Asia oke, Bagus. oke. Karena kan ada mingguan, bulanan, Tahunan. dan ininya tuh di tahunan. Finalnya. Nah, finalnya gongnya tuh di tahunan. Gong. Kamu ikut yang mana? Semuanya itu diikutin? Aku di bulanan waktu itu. Bulanan, Oke. oke. Tahunan, nggak nyampe. Nggak nyampe. Oh nggak nyampe? Karena Bukannya juara? juara di bulanan. Oh, Tapi aku beda itu- ya sama yang tahunan. Begitu dapat itu, aku langsung ditawarin rekaman. Oh, di Indonesia ya? Iya. Padahal itu di Singapura ya ininya. Iya, jadi yang di kan TVRI waktu itu belum ada stasiun TV yang lain, Iya. gitu kan. TVRI yang jadi waktu itu yang memang ada yang nyari penyanyi tapi buat dangdut. Kebetulan waktu itu kan di TVRI tahu sendiri ya, yang di bawah itu kan itu Vegeta, produser Ya, sering banyak gitu. banget ya. Iya kan, Sering dari kumpul. situ. Nah, aku waktu itu sering ke TVRI karena kan mau latihan Asia Bagus apa gitu. Ada yang lihat lah istilahnya gitu, yang dilihat. Terus cerita kalau aku juga orang Cianjur nih, dulu suka nembang Cianjur. Ya masih agak-agak cengkok walaupun beda ya. Cecok Cianjur, Sunda. Sunda. Jadi walaupun beda tapi tetap bercengkok gitu. Iya. Ya, akhirnya dicoba dulu aku juga. Coba dulu Dicoba dikasih materi lagu 12 lagu waktu itu. Ternyata oke, dan waktu dicoba tuh bukan sekedar dicoba doang tapi udah jadi album. Oh, jadi waktu di Gitu. tes itu langsung di record. Di record. Jadi mungkin gini, kalau lu nggak masuk, ya udah ini cuma buat ini aja, demo aja mungkin jalan. Tapi kalau udah ini bagus, lanjut, udah jadi gitu. Gitu. Padahal waktu di Asia Bagusnya nggak bawain lagu dangdut kan? Enggak. Lagu pop ya? Pop. English, Indonesia? Indonesia. Indonesia. Jadi sebetulnya kamu nyanyi lagu pop juga bisa sebetulnya ya? Bisa. Aku belum pernah dengar loh kamu nyanyi lagu pop. Masa sih? Loh, lagu apa? Lah, kita kan latih. sering kalau acara Kamu bukannya dangdutan mulu kalau nyanyi? serius? Ya iya. Nggak normal. Nanti kalau kita bisa nyanyi lagu pop Nah, ya? iya benar. Iya, sering lah, malah kayaknya. Ntar aku inget-ingetin kalau Arsana dan Nelly, nah lagu pop. Iya. Sering ya maksudnya. Oke, terus rekaman sama. album pertama yang Cubit bukan? Cubit, ya betul. Cubit tidak mau Cubit tak mau dicubit. Cubit tak mau dicubit. Iya. Tentang siapa? Solid Abi. Oh, aku nggak kenal, nggak tahu sih. Soalnya penyanyi pop. Penyanyi pop jadi nggak gitu tahu punya apa pencipta lagu dangdut. Dan itu booming. Alhamdulillah bumi. Itu yang membawa nama aku mungkin sampai sekarang. ke nasional ya. Iya. Gitu. Jadi album pertama langsung alhamdulillah ini lahir setelah. Itu di perusahaan rekaman apa tuh? Waktu itu Mahasuara, Musika ya, labelnya tetap Musika. Oh, Musika, tapi untuk Mahasuara itu dangdut. Mahasuara, Oke, dapat bonus dong untuk meledaknya album ini. ada. Kira dapat mobil, kata apa gitu. Oh enggak ya, oke. Album kedua dan ketiga juga masih di Mahasuara. Masih. Yang kedua tuh Banyak betul pacarnya. banyak bener sih pacar kamu. Nah, tapi di antara album itu kan album ya. Di antara album kedua itu kan aku sempat bikin trio, ada tiga mawar merah. Single-single gitu ya. Iya. Oke. Enggak ada single. Album juga, album ya. Tapi trio semua isinya itu bertiga itu trio. Oke. Terus aku sempat duet dengan artis legend dangdutnya Malaysia. Iya itu. Ram. Siapa? Ram. Iya. Lagu dangdut juga. Dangdut Melayu dia. Apa cinta apa tuh? Serumpun. Judulnya? Joget serumpun. Joget Serumpun. Wah. Bukan cinta apa dangdut? Cinta bersemi apa ya? Apa aja lupa.
Cinta di Musim Dangdut bukan? Kayak apa sih? Mungkin albumnya ya, tapi nama albumnya. albumnya itu beda serumun apa gitu ya, aku juga lupa deh pokoknya. Terakhir lihat Malu ya, memang gitu. Saya juga kalau ditanya suka lupa albumnya apa aja sih. Malu deh. lupa ya. Terus sempat bikin remixnya Cubit Tak Mau Dicubit, itu juga lumayan alhamdulillah sih, rame banget waktu Oh, itu. remix itu kayak disco gitu ya? Iya, dulu kan sempat tuh rame yang musim-musim remixan gitu ya. Iya gitu. Emang Cubit Tak Mau Dicubit itu dia dangdut slow atau Dangdut, bukan dangdut slow sih, bukan ya? ceria lah. Ceria, tapi dibikin remix lagi lebih ceria lagi. Iya. Oh gitu. Lebih beda aja. Lebih beda. Iya. Ini juga sukses juga itu ya. Alhamdulillah tuh yang remix juga rame di apa namanya, di tempat-tempat ya, di kafe-kafe gitu kan, di tempat-tempat musik, gitu-gitu. Sempet dipromosikan di ini juga, di Malaysia juga sempet. Yang Cubit Yang, itu. Kalau yang apa namanya, kolaborasi sama si apa tadi Ramlan, Iya. diedar di Malaysia juga. Di Malaysia aja malah. Oh, Indonesia Di nggak? Indonesia enggak. Berarti kamu sering show di Malaysia? Waktu itu. Oh, Iya. sering banyak. Kita sama kita ya. Kan pasti kan itu booming dong, pasti di sana. Iya, tapi nggak sesering, malah jadi mungkin karena aku kebanyakan show-nya di Indonesia ya. Jadi itu hanya apa ya? Mungkin aku juga nggak tahu lah, maksudnya ininya apa gitu, maksudnya apa ya? Bikin dangdut di tengah Indonesia, antara Indonesia dan Malaysia gitu ya. Tapi waktu itu memang aku sempat show di sana, tapi nggak sesering karena mungkin kebanyakan jadwalnya di Indonesia. Jadi jarang kesananya. Jadi jatah di sananya nggak banyak. Gitu. Jadi kalau di ayo ke sana, ayo. Gitu. Waktu itu kan aku masih kecil banget kan, aku waktu itu masih SMP. Ayo Allah. Iya. Waktu duet sama si Rama ini? Iya, kelas 1 Berarti album pertama kamu masih SMP? SMP. Wah. Iya. Apa SMP bisa nyanyi lalang? Anak-anak yang gitu loh. Aku nyanyi lagu anak-anak yang buat anak-anak udah nggak masuk. Iya. Buat dewasa belum ini, suaraku belum kelihatan dewasa waktu itu. Oh, gitu. Kalau kamu udah ya? Aku Cubitan Mau Dicubit itu SMP kelas 3. Oh, kelas 3 udah mau lulus. Jadi kelas lulusan. ya, akhir SMP kelas 2 aku udah rekaman. Karena waktu itu habis tahun 92 itu aku kelas 2 SMP kalau nggak salah ya, masih SMP. Terus ya udah tua ini aku gede. Aduh, terus aku rekaman SMP. Ya itu dari situ aku udah mulai show kemana-mana tuh gitu. Enak loh SMP, kan masih sekolah, Iya. tapi udah banyak duit. Alhamdulillah. Ngetop pulang. Alhamdulillah ya. Terus di sekolah lancar? Nah itulah. Izin terus. Izin, tapi gini loh. Gimana ya? Bukan aku di sekolah dari mulai SMP sampai SMA itu nggak pernah keluar dari ranking 10 besar tuh belum pernah. Oh hebat. Dengan kondisi sibuk seperti itu, Iya. kamu masih masuk dalam 10 besar? Ya, alhamdulillah. Oh, wow. SMP aku dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dapat beasiswa. Malah nggak bayaran. Oh wow. Iya, waktu itu free. Nah, masuk SMA kelas 1 memang udah mulai gitu ya. Aku sempet di ranking 8, anjlok. Tapi kan memang SMA kan udah. Tadinya ranking berapa? 3. Di SMP itu aku 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 juara berarti ya, juara 1. Masuk SMA lah itu anjlok, aku 8 karena udah mulai sering namanya, absen. ya, sering absen. Tapi alhamdulillah sampai kelas 3 aku nggak pernah lewat dari ranking 10. Berarti top chair ya. Alhamdulillah. Smart. Oh, nggak tahu kalau sekarang udah. Aduh. Sekarang mikirin anak. Udah anak-anak. Terus kalau kan ini si Ataya udah mulai sekolah nih, pelajarannya kan masih pelajaran anak TK ya. Bermain. Artinya di sekolah kan diajarin kayak huruf-huruf. Kayaknya belum sih. Belum ya? Karena kan baru 2 minggu ya. Belum Cuma sampai. kemarin sih kan aku tanya, tadi belajar apa, Dek? Jadi katanya huruf-huruf yang ada di komputer, gitu. Terus bikin Angka. kerajinan tangan, misalnya bikin apa dari kertas, Oke. gitu. Jadi belum ada beban buat mamanya untuk ngikutin bikin PR. belum. Ini baru 2 minggu, seminggu kemarin FLS, dan sekarang udah mulai pembelajaran, tapi kayaknya baru pengenalan. Masih artinya gini, dia masih bisa belajar sama guru. Iya. Nanti kalau sudah mulai berhitung ada PR di rumah kan mamanya harus ikutan belajar gitu. Pengalaman. Oh iya. Karena itu zaman pengalamanku dulu
Karena anak-anak tuh SMP, SMA, waktu zaman SMP, ini kok pelajaran SMP kayak pelajaran SMA, aku bilang gitu, susah banget, karena udah lama, aku kan lupa ya, telepon gurunya, Bu ini gimana, belajarlah aku. Nah, nanti masamu ada masa seperti itu. Katanya emang begitu tuh ya, jadi mama tuh ikut belajar. Ikut belajar. Ya mudah-mudahan bisa bismillah lah. Ada pinter lagi ya. Oke, jadi kamu selama ini album cuma 3 album? Oh enggak. Yang sendiri ya, bukan kan ada kolaborasi yang trio tadi, yang sama Ramla, yang sendiri. Sampai lupa ya. Cerita mencubit, terus apalagi ya itu ya. Yang aku tahu sih 3 itu, apa ada masih banyak lagi? Banyak betul pacaran gitu. Terus karena gini ya, di album yang Cubit Tak Mau Dicubit Aja itu lah hampir beberapa lagu tuh memang hits. Dalam satu album banyak hitsnya. Ya, Pada Perbuah Nangka gitu. Itu hits. Judulnya lucu ya. Pada Perbuah Nangka gitu. Itu banyak yang akhirnya diulang, ada yang terus sempat dibikin koplo. Aku sempat bikin koplo yang solo ya. Tapi waktu itu apa namanya tuh judul tapi bukan album, sempat cover juga, single gitu. Zamannya dulu ada koplo ya kan, dulu tuh remix itu aku udah hatam juga. Jadi banyak single-singlenya juga ya. Iya. Terus aku sempat juga duet bikin album gitu dengan almarhum Arafi, tapi enggak, itu kan nama besar tuh Arafi. Ya. Tapi ya mungkin aku nggak tahu, aku kan diajaknya sama almarhum ya, diajak nyanyi gitu, duet. Udah dikasih hati ya, nyanyi. Tapi pada albumnya udah jadi, udah sempet promo beberapa kali ke radio, tapi mungkin ada di pertengahan jalan, aku nggak tahu lah ada something ya, karena kan aku cuma ngikut aja gitu. Jadi tetap edar nggak edar? Kayaknya enggak. Oh sayang ya. Padahal itu bisa ngangkat lagi tuh, lebih tinggi lagi. Sayang ya. Pokoknya lagunya beliau semua. Oke. Bagus sih lagunya, cuman ya ya mungkin ada apa sih kalau udah senior seperti beliau itu kan ininya lebih detailnya lebih maunya sempurna gitu kali ya. Mungkin ada sesuatu ya, aku nggak tahu lah pokoknya. Oke. Itu album ya. Pernah dapet semacam ini nggak sih, kayak album terjual sekian juta terus dapat apa tuh? Iya, itu kalau nggak salah yang Cubit Tak Mau Dicubit itu sempat nominasi ya waktu itu. Nominasi ya? Nominasi sempat, kalau nggak salah tuh ya. Terjual berapa juta? Lupa ya. Zamannya itu kan nggak ada zamannya CD bajakan lah gitu ya, belum ini. Kaset bajakan juga belum terlalu banyak. Iya. Sini mulai tuh kaset bajakan. Masih zamannya kaset kan. Iya. Zaman kita zaman kaset Bu. Berarti zaman anak sekarang zaman ini nggak ada CD pula sekarang. Iya. Zamannya udah berubah ya. Terus kalau untuk album rekaman, untuk show hampir ke seluruh Indonesia udah pernah? Alhamdulillah ya. Kemana yang belum? Sampai ke Jayapura. Udah. Ya. Itu udah ke Jayapura belum. Mana lagi ya yang belum, itu kemarin ke yang apa sih? Aduh lupa. Yang memisahkan provinsi yang memisahkan itu. Perbatasan. Bukan. Apa nih? Maksudnya apa? Jadi lupa aku. Di mana? Itu Jayapura, Malaysia, Brunei. Timor Leste. Oh, Timor Leste. Oke. Gitu. Ke Timor Leste atau di perbatasannya? Timor Leste-nya. Oh, gitu. Sampai sejauh itu ya. Sejauh itu. Oh, negara tetangga selain Malaysia, Brunei juga. Oke. Singapura juga. Singapura masih? Iya. Kalau Singapura waktu itu memang di dalam gedung ya, kayak tempat apa sih namanya? Stadium. Bukan. Apa sih? Live show gitu loh, tempat live show. Oke. Tempat memang khusus untuk show. Oke, convention gitu ya. Iya, waktu itu barengan sama Manis Manja. Dan karena kan aku satu label sama Manis Manja. Oke. Oh, gitu. Itu untuk dijual tiket atau untuk masyarakat Indonesia di Singapura? Itu enggak, campur kok. Oh, campur. Iya, aku nggak tahu ya itu promonya tuh untuk
apa, tapi yang datang juga bukan orang Indonesia, kebanyakan Campuran. Iya. Oh gitu. Untuk pagi di sana lah ya. Iya, Untuk umum. Iya. Oh, Paling oke. ke Thailand gitu, menghibur biasa para apa namanya, tenaga kerja Indonesia di sana ya. Terus di Singapura sama di kedutaan. Oh iya bisa. Ke Eropa pernah? Eropa? Amerika? Eropa aku belum pernah. Belum ya. Banyak gitu. Aku saya. Kita mah bukan promotor. Kita juga minta pengen diajak Oh, nih. Ayo kalau jadi gitu kan. Ada siapa ya yang punya rencana ada show di Singapura, di mana, di Eropa atau di Iya. Amerika, ajak nih. Ajak kita berdua. Aduh ya ampun. Oke, itu kisah masa karir-karir ya. Iya. Praktis nggak ada kesulitan ya, kamu dari mulai kamu Asia bagus sampai kamu ngetop di Indonesia itu nggak susah gitu jalannya, nggak ada kendala gitu loh. Ya mungkin kendala itu pasti ada lah mungkin. Ada Ada sih, Ada. tapi ya di pada saat di prosesnya dari tahun ke tahun gitu lah mungkin ada. Ada ya. Iya. Tapi pasti tidak terlalu berat. Ya, alhamdulillah Bisa pokoknya dilalui. melewati. Nah, Kamu ini umur berapa sih? Oke. 19 tahun. Oh, masih muda banget. Muda ya? Belia. 19 tahun masih muda banget. Iya. Itu lulus SMA ya? SMA. Oh, jadi kamu nggak? Aku sempat kuliah waktu itu di STBA Bandung. Tapi ambil cuti waktu itu karena hamil. Tapi malas lagi. Kebablasan. Kebablasan. lagi. Udah ada anak ya waktu itu Iya. ya. Oh ya ampun. Apalagi anaknya butuh perhatian khusus saat itu Iya. ya. Jadi benar-benar nyita waktu waktu itu ya. Oh iya ya. Oke. Oh. Minum Bu. Ya, minum. Aduh. Mana ini teh kuahnya teh? Nggak usah minum aja ya, kita minum dulu. Aduh. Manis ya. Oh, mantap. Kamu suka manis ya? Aku suka. Oh, aku jarang pakai manis biasanya. Oh, tawar. Tapi it's okay. Oh, tadi nggak. Namanya bertamu nih kurang ajar amat sih. Udah dikasih baru Lupa, harusnya nanya dulu. Oh, Mbak, makasih ya Mbak. Ada Mbaknya. Pasti kesorot tuh nanti. Apa-apa. Aduh, eksis. Nah, udah cerita-cerita tuh tadi tentang Geisha, Ataya mondar-mandir di sini. Jadi pengen meluk tadi mana tuh Ataya? Oke, Ataya umur berapa sekarang? 6 tahun. Mau 6 tahun, 5 tahun. Nanti September tuh 6 tahun. Bentar, berarti kamu married udah 7 tahun? Berapa? Married udah 7 tahun Iya. ini sama suami sekarang ini. Mantan pacar atau Enggak. CLBK gitu atau ketemu? Tapi kenal dari dulu udah kenal. Oh, dari zaman kamu sebelum menikah udah kenal? Iya, udah kenal. Sebelum nikah yang pertama maksudnya? Udah kenal. Kalau mie goreng boleh gak? Ada Ataya nih anaknya nanyain, Mami mau makan mie goreng boleh nggak? Boleh nggak Mami? Ada ya, Mami lagi ini nak. Ya udah sama Bibi aja Gi. Ada kenapa sih? Ini bapak-bapak acara ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya suami ada teman. Nggak mau punya anak lagi? Aduh mbak, aku udah 4 sekian. 4 sekian berapa? Masih bisa kan? Enggak. Siapa tahu dapat cewek lagi. Takut. Takut ya? Harus bebas soalnya kalau udah begini. Pengen. Ini kayaknya mah pengen. Cuma Apa kan? Mama pengen adik gitu kayak. Udah cukup ya. Oh, iya. Udah sekarang ngurus anak. Nikmatin sekarang yang ada ya. Ya kalau jadi ibu. iya, kalau tiba-tiba dikasih kan, siapa tahu walaupun ini tapi dikasih, ya udah. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau untuk di program Enggak ya. Bismillah lah ya. Apa yang Tuhan rencanakan aja ya. Jadi kita kapan arisan lagi? Kemarin nggak datang. Kemarin nggak bisa. Aku lagi dari Solo perjalanan, jadi nggak bisa. Mana? Ini Kan kira libur ya? ada? Hah? Kereta. Enggak bawa mobil. Aku sama anakku nyetir. Oh. Anakku mati. Apa keluarga kesana? Kebetulan ada keluarga aku dari Belgia datang. Oh. Nginep di rumah aku bilang aku pengen tadi ke Solo sekalian mau silaturahmi sama budiku gitu loh. Iya. Karena kan kenapa jadi cerita gua? Iya. Iya, jadi cerita aku. Pernah nggak cerita tentang diri sendiri gitu? Atau ada yang nanya? Pernah di podcastnya Yesi Orang Prisma gitu. Pernah sendiri belum ya? Pernah apa ya nanti? Jangan. Nih netizen lagi pengen tahu yang namanya Nelly Agusti kemana? Kemana ngumpet di rumah? Udah nikah lagi? Belum lah ya. Belum kan? Doain. Amin. Semoga Ayo. kalau Tuhan memberi jalan
nih. Kalau enggak sendiri aja nggak apa-apa. Yang penting bahagia, yang penting Penting bahagia. Iya. Kamu bahagia sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kamu sekarang udah ada? belum? Ini nanya gua mulu. Gua yang nanya lu. Alhamdulillah, ya. Doain. Doa pasti Ya, doain. Buat sahabat-sahabat semua pokoknya doain. Yang mau banyak tapi bingung nggak ada yang serius. Ayo dong. Nggak ada yang serius. Nggak ada yang Yang serius ayo dong, ayo. Itu dia. Jadi gue yang diginiin. Ya, Ya pokoknya- udahlah, kamu tuh sekarang hari-hari ngantar anak sekolah ngumpul sama ibu-ibu dong di sekolah. Ya, Ngerumpi. kan ada yang enggak, justru kebanyakan justru kan aku bilang, jadi ibu-ibu drop anaknya terus pulang, nanti paling ketemu lagi pas mau jemput. Tapi ada sebagian yang stay, ibu misalnya anaknya yang masih di TKA atau anaknya yang belum ini ya, belum saling Rumpi Riawati, Belum. Arisa, Belum. ketemu, Ada. ngopi cantik. ada sebagian ibu-ibu ya, maksudnya yang kebetulan tuh kalau kita jemput di berdirinya sama, duduknya sama ya, ini ngobrol. Oke. Ada sih, udah sih. Tapi sebagian udah say hai, tuh Goodbye. gitu kan. Kalau Ataya kan karena baru masuk sekolah, jadi masih aku tungguin. Nah ada juga yang apa namanya orang tuanya yang anaknya juga baru masuk sekolah, jadi ditungguin juga. Kalau yang lain kan kebanyakan tuh yang dari kelas A dia naik ke kelas B, jadi yang udah terbiasa ditinggal ibunya udah mandiri lah. Iya, gitu. iya. Ya wes lah, mudah-mudahan kau bahagia. Amin, aku pun doakan kau cepat. Ya amin. Kamu bahagia dengan suami dan anak-anak. Amin, Dan amin. bahagia menjadi berperan menjadi seorang ibu 100%. Amin. Ya, pokoknya apapun yang terbaik ya aku sih. Dan semoga kamu punya karir di dunia nyanyi kembali apa namanya ya, kembali aktif, kembali berkarya. kembali berkarya, berkibar lagi. Ya mudah-mudahan nanti kalau Amin. udah waktunya ayo deh, jadi oke deh. Baru jalanin. Anak ini udah mulai bisa Ditinggal. tinggal nih. Ah. Mungkin insya Allah pengen. Gitu. Oke, kamu bisa nggak berbagi tips kecantikan buat para Kebalik. netizen? Kan kamu cantik loh, kamu tuh cantik loh, Say. Kita kan kembar. Kembar. Kita, nah tahu nggak nih netizen? Jadi Nelly sama aku itu sering dikirain adik kakak. Iya, kita kan. Karena mukanya mirip-mirip gitu, satu tipe, bulat-bulat. Jadi ya udah tanyanya sama kakaknya aja. Jadi kalau kita ketemu suka, kembaranku, dikirain kembar ya. Iya benar. ampun. Iya sih. Intinya ya mungkin sebenarnya kayak misalnya untuk perawatan luar apa segala macam itu kan hanya luar ya. Tapi tetap loh kembalinya ke sini loh. Oke. Kalau kita happy, kalau kita legowo, kalau kita menerima ujian tuh Banyak pasti ada. lah, Oke. nggak mungkin gitu loh. Yang orangnya mati yang udah nggak punya ujian, Betul. ya kan? Tapi kalau kita nerima, tapi terus kita bisa melawan ini yang ada di diri kita nih, hal-hal negatif yang ada di diri kita tuh yang berasa ke kitanya juga Auranya jadi keluar. Iya. Jadi Iya. kita semacam apa ya, ikhlas gitu. semangat gitu ya, jadi Iya. semangat, jadi nggak yang Semangat ya. nggak yang loyo, nggak yang kesel atau gitu. Kalau juga. sedih ke bawah ke muka gitu, Iya, kalau gitu kesel kan. ke bawah ke muka. Tapi yang tetap kita juga tetap punya sedih, tetap Punya punya problem, galau, tetap iya. punya, tapi Mm. jangan sampai bilang ke Lanjutan. gitu keterusan. Ya, memang itu tips yang bagus. Untuk salah satunya tips bagus untuk kecantikan, Ya. supaya auranya keluar. Iya. Tapi kalau Aku perawat rawat gini juga aku sambil masih kadang-kadang kalau ngomong begitu sambil belajar. belajar. Oke. Tapi kalau itu treatment dari dalam, Ya. dari dalam. Kalau dari luar kamu ada treatmentnya khusus? Aku pakai krem Krim-kriman ya. krem malam, krem Siang. siang, sabun, tapi yang paling penting itu sunscreen. Oke. Itu aja. Itu aja. Karena Ya. aku takut ini orang aku takut, masih takut ya, masih belum berani. Takut apa nih? Hah? Takut apa maksudnya? Ya maksudnya kayak disuntik. Oh, oke. Perawatan yang suntik-suntikan gitu kan nggak berani. Belum. Oh, Tapi oke. kalau untuk suntik kayak injeksi salmon, Oke, masih lah. bisa. Ya. Oke. Tapi aku masih belum berani kalau yang agak Yang aneh-aneh jangan deh. Jangan deh. Kalau yang ekstrim aku masih belum berani. Iya, 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 Tapi iya. ya nggak, bukan aku nggak, apa maksudnya, bukan aku tabu, enggak. Mungkin kepikiran ada ya. Belum tapi ya. Tapi belum. Saat ini tabu. Kalau
Tapi jangan dipaksa. Gitu. Oke. Itu aja sih, aku sih enggak. Itu rahasia kecantikannya. Kamu olahraga? Olahraga. Senang? Atau Aku exercise aja. Di rumah? Maksudnya aku ada PT datang ke rumah. Oh. Tapi ini lagi males nih, lagi males. Oh gitu, berarti ada personal training ya, Iya. trainer ya. Oh wow. Gitu. Ada goalsnya, kamu ada goals kepengen apa gitu? Perempuan apa sih? Paling itu juga. Ayo. Plastik, perut, paha, ini. Ya ini kayak aku nih, kayak aduh, kayak algojo. Tapi kalau dibuka udah besar. Sama, makanya kan kita Oh, oke. begini. Tapi aku udah lama banget ini juga nggak latihan. Oh, udah lama nggak? ini? Semenjak aku sering bolak-balik Bandung Jakarta, Oke. karena TV aku kan di Jakarta. Oh, Udah di Bandung kan? hebat pakai personal trainer. Udah di Bandung, Ah. makan udah boro-boro gitu. Ya, nanti personal trainernya, loh, Mbak Nelly gimana? Iya. Habis training kok malah nolak? Oh gitu ya? Aduh ya, ampun sayang dong sayang. Udah bayar-bayar Iya sih. PT, terus kamu pergi pulang inilah Iya. nolak lagi. Oke, nikmati hidup ya. Enjoy your life. Iya. Makan yang enak tapi harus ada batasan. Iya betul. Iya. Ya, itulah aku jadi inget sahabat kita ya. Maksudnya Apa nih? Siapa? Koni. Oh iya iya iya. Ya kan, diet aku tuh ini diet juga. Diet Maksudnya tuh- juga. Maksudnya bukan pecinta ya, maksudnya aku tuh sering kalau udah merasa melar nih kayak sekarang nih aku lagi melar. Lagi lagi sih. Iya. Oh. Aduh ini harus diet ya. Harus. Udah ya. Nah, tapi Kita juga malah ini. Jadi molek. iya, tapi karena kemarin denger ya sahabat kita nggak nyangka. Iya. Aku juga sama, kan aku juga punya lambung. Ada sakit lambung. Gitu. Oh, harus berhati-hati. Nah, harus hati-hati. Makannya supaya nggak naik. Makanya, Karena sahabat kita meninggal gara-gara itu juga. Gitu. Ya, jaga kesehatan ya saya. Oke. Makasih banget kita udah ngobrol-ngobrol. Iya. Makasih tips-tips kecantikannya buat para netizen semuanya. Semoga bermanfaat ya. Makasih Amin. banget ya sayang udah Kita ngobrol. sama-sama. Dengan senang hati. Terus ngomong-ngomong ini boleh dimakan? Boleh. Ya, itu kan pajangan. Mau nggak? Mau nggak sini kalau mau? Bukan pajangan ya guys ya, kita makan. Ayo dong, kamu juga sayang. Ayo dong, Mbak. Ini Mbak. Yuk, kita ngambil pakai tangan ya. Ada apa-apa lah. Apa ya? Apa-apa. Itu buat kamu. Ini buat kamu. Ya. Jadi saling membantu. Oke guys, kita makan dulu ya. Ya. Bye.